Selamat siang, Ruben. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini, Ruben? Baik, Pak. Baik. Ruben sehat ya? Sehat. Tadi pagi sarapan? Udah. Udah sarapan apa? Sarapan ini Sarapan. Siapa mama masak? nggak bawa di sekolah. Beli sekolah. Ruben, kalau Pak boleh tahu nih, bapaknya Ruben kerja apa? Lain. Nelayan. Ibunya? Tidak bekerja. Kerja di rumah aja. Di rumah Ruben ada siapa aja? Abang, Abang, jadi adik, adik. Abangnya ada berapa? dua. Dua. Adiknya? Dua. Dua. Berarti Ruben Anak ketiga. anak ketiga. Oke. Ruben tahu tak kenapa Bapak panggil kemari? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi Ruben tidak tahu ya kenapa dipanggil kemari ya. Tidak, Pak. Kalau menurut Ruben nih, dilihat dari hasil dan proses pembelajaran Ruben dari semester awal masuk kemarin sampai saat ini, menurut Ruben ada yang kurang tidak? Oh ya, Pak. Nilai saya di beberapa mata pelajaran tidak memenuhi KKN. Jadi nilai Ruben di beberapa mata pelajaran tidak memenuhi KKN. Baik. Kalau dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh Ruben sendiri, menurut Ruben ini sudah optimal belum? Belum, Pak. Belum ya. Baiklah, di sini Bapak perhatikan dari proses pembelajaran Ruben tampak tidak serius. Benar tak? Iya, benar, Pak. Benar ya. Tugas-tugas juga banyak Ruben tidak selesai dan hasil nilai ulangan harian juga hampir di semua mata pelajaran itu tidak memenuhi KKN. Iya, Pak, betul. Betul, kayak gitu. Dan juga Bapak dapat laporan nih dari kawan-kawan guru yang lainnya bahwasanya hampir di semua mata pelajaran ini Ruben juga tidak serius dalam belajar. Iya, Pak, benar. Iya. Baiklah, itu informasi yang Pak dapat dari kawan-kawan dan Pak lihat sendiri. Sekarang tujuan Pak menguji Ruben di sini ini bukan untuk mencari kesalahan Ruben, tapi Pak ingin mencari solusi dan memperbaiki yang telah Ruben alami selama ini. Atau kita mencari solusinya nih. Bagaimana Ruben setuju atau tidak? Setuju, Pak. Setuju ya? Baik, kalau memang Ruben setuju, baik Ruben, dari informasi yang Pak dapat tadi bahwasanya Ruben ini malas bersekolah dan juga Ruben ini tidak serius dalam pembelajaran. Bahkan dalam pelajaran Pak sendiri pun Ruben ini cuma hadir 3 kali. Sisanya 5 hari itu Ruben tidak hadir ke sekolah. Bahkan tugas-tugas pun Ruben tidak mengumpulkan kepada Pak. Nah, ini menurut Ruben gimana nih? Iya, Pak, tapi semua materi yang Pak jelaskan sudah saya catat semuanya. Walaupun saya tidak hadir, dicatat artinya saya sudah tuntas mengikuti. Iya benar, semua emang sudah Ruben catat. Terus kalau udah catat, apakah Ruben memahami materinya? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Nah, coba sekarang Ruben lihat hasilnya gimana. Materinya memang Ruben catat, tapi tugas juga banyak dikerjakan. Ulangannya jadi kurang baik. Itu tidak? Ya, Pak, saya minta maaf. Oke. Ruben tidak perlu minta maaf, karena setiap orang pasti mempunyai atau pernah berbuat salah nih. Karena kita ini manusia memang tidak sempurna. Nah, sekarang pasti Ruben punya alasan nih, kenapa Ruben seperti itu. Coba Ruben ceritakan sama Pak secara jujur, kenapa Ruben berbuat seperti itu. Iya, Pak, saya tidak serius mengikuti pembelajaran karena saya mudah bosan, Pak. Hal itu membuat saya malas ke sekolah sehingga selalu tidak hadir. Jadi karena bosan itulah Ruben jadinya malas untuk ke sekolah, benar tidak? Iya, Pak. Bukannya kalau di rumah masyarakat itu bisa membuat bosan juga ya? Iya, Pak. Tapi di rumah saya bisa main HP dan dengerin musik karaoke. Oh begitu ya, jadi Ruben ini suka bernyanyi ya? Iya, Pak. Saya suka. Benar Ruben, kalau kita sudah melakukan sesuatu itu dengan rasa senang, rasa bahagia, maka sesuatu itu kita kerjakan tidak akan terasa. Sama kayak Ruben bernyanyi, Ruben suka bernyanyi, Ruben melakukan itu, maka waktunya juga tidak akan terasa. Coba
kesenangan Ruben dalam bernyanyi ini sama dengan kesenangan Ruben dalam belajar, maka permasalahan ini tidak akan terjadi pada Ruben. Iya Pak. Baik Ruben, dari yang diceritakan tadi, kira-kira menurut Ruben kenapa Ruben tidak serius dalam pembelajaran dan nilai-nilainya juga kurang bagus? Karena saya jarang masuk sekolah Pak. Uh, dan lebih sering bermalas-malasan di rumah. Jadi Ruben ini karena jarang masuk ke sekolah dan lebih banyak malas-malasan di rumah ya, maka nilainya juga tidak bagus ya. Benar sekali. Jadi Ruben sudah menyadari kesalahan Ruben ya. Ruben kira-kira masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita? Masih Pak. Masih. Coba Ruben sebutkan apa aja kesepakatan kelasnya. Serius mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, satu, serius di kelas tadi. Rajin datang ke sekolah. Datang ke sekolah tadi. Dan semua mata pelajaran harus tuntas. Semua mata pelajaran harus tuntas. Itu Ruben masih ingat ya, dalam kesepakatan kelas kita ya. Nah Ruben, sekarang kalau nilai Ruben ini banyak yang belum tuntas dan Ruben juga kan tahu nih, apa coba sebutkan manfaatnya bagi Ruben? Saya bisa tidak naik kelas Pak. Nah itu kan Ruben udah tahu tadi akibatnya kalau nilainya tidak tuntas atau tidak memenuhi KKM. Tapi kenapa Ruben masih belum optimal dalam proses pembelajarannya? Ya Pak, saya tidak menyadari hal tersebut. Baik ya Ruben, kita melakukan sesuatu karena hobi itu sangat menyenangkan sehingga kita lupakan waktu. Tapi kalau Ruben misalkan hobi Ruben ini di jam efektif sekolah, apa akibatnya coba? Ya Pak, menurut saya dan masuk sekolah membuat saya tidak paham materi. Nah, benar sekali Ruben. Jadi kalau Ruben jarang masuk sekolah ini, Ruben tidak paham materi. Dampaknya kan bisa berbahaya nih. Ruben tidak tuntas dalam pembelajaran. Benar tidak? Iya Pak. Nah Ruben, kalau udah berpengaruh dengan nilainya nanti, masa depan Ruben nanti, ada nggak pengaruhnya? Iya Pak, saya bisa 3 kelas. Jadi ada pengaruhnya ya. Bagus, Ruben sudah menyadari karena ini kan. Nah, sekarang Pak tanya nih, menurut Ruben langkah-langkah yang Ruben lakukan sama ini sudah menunjukkan Ruben untuk mempersiapkan masa depan atau belum? Belum Pak. Kalau demikian, apakah Ruben masih ingin tetap seperti ini, malas-malasan ke sekolah, jangan masuk ke sekolah? Tidak. Tidak ya? Nah, bagus sekali Ruben. Ruben katakan tadi itu karena takut dengan Pak atau gimana nih? Tidak Pak, saya sadar dan ingin berubah. Baiklah Ruben, kalau begitu apa yang akan Ruben kerjakan setelah ini? Dan saya akan lanjut ke sekolah Pak, dan ingin menyelesaikan tugas-tugas saya. Ruben, apakah kamu serius akan melakukan hal itu? Ya Pak, saya berjanji tidak akan mengulangi kembali. Bagus sekali apa yang Ruben katakan tadi. Pak sangat bangga dengan apa yang Ruben ucapkan tadi. Tapi Ruben tidak berjanji dengan Pak. Ruben berjanji pada diri Ruben sendiri ya, supaya Ruben bisa berkomitmen dengan diri sendiri dan nantinya akan bertanggung jawab dengan keputusan Ruben. Ya Pak, terima kasih. Baiklah, Pak ucapkan terima kasih atas komitmen Ruben ini. Ini Ruben ucapkan ada paksaan atau tidak nih? Tidak Pak. Pandu, kemari Ruben. Siang Pandu. Siang Pak. Lalu kabar kabar hari ini? Baik Pak. Baik. Tadi udah kapan belum siang? Sudah Pak. Udah. Pandu ganteng hari ini ya. Walaupun ganteng coba lihat. Pandu pakai sepatu dah. Tidak Pak. Nah, coba mixin dulu biar sama kayak Pak.
sepatunya dipakai dulu. Sini aja dulu, sini santai, nggak usah tegang. Kan ganteng gitu sepatu kan. Pandu, Pak mau nanya nih, boleh nggak? Ayo. Kalau Pak boleh tahu, Pandu tinggal di mana? Di Kelumu atau di Sakti? Tunggu Pak. Di Kelumu ya. Di Kelumu, di Kelumunya. Iya Pak. Pak boleh tanya nggak? Iya Pak. Bapak Pandu kerja apa? Kerja bertukang Pak. Bapaknya kerja bertukang, Pak. pemborong. Mantap ya. Ibunya kerja apa? Kerja desa Pak. Ibu di kantor desa. Di rumah Pandu ada siapa aja? Ada bapak, ibu, nenek, adik. Bapak, ibu, Nenek, adik. adiknya sekolah? Enggak. Sekolah Sekolah di mana? di SD Kelumu. Di Kelumu. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Baik Pandu. Sekarang Pandu tahu tak kenapa Pak panggil kemari? Tak tahu Pak. Tak tahu ya. Kenapa Pak panggil kemari ya? Dari tadi pagi Pak lihat Pandu ini keluar kelas dan jalan kemana-mana tidak pakai sepatu. Benar tidak? Oh iya Pak. Sekarang Pak ingin tanya, kenapa Pandu tidak memakai sepatu? Karena saya tidak terbiasa memakai sepatu Pak. Tidak bisa memakai sepatu. Pak. Jadi itu kenapa Pandu dari tadi Pak lihat tidak memakai sepatu. Pandu nggak usah tegang, santai aja ya. Pak. Di sini Bapak bukan ingin meninggalkan Pandu. Ini Bapak ingin cari solusi supaya Pandu ini bisa leluasa memakai sepatu. Ya. Sekarang coba ceritakan dengan Pak, kenapa Pandu ini suka tidak pakai sepatu? Saya merasa tidak nyaman memakai sepatu Pak. Saya merasa risih dan panas. Jadi Pandu ini ngerasa risih, panas saat memakai Sepatu. sepatu. Benar begitu ya? Ya Pak. Sekarang kalau Pandu tidak pakai sepatu, apa akibatnya nanti? Rawan terinjak paku dan lain-lainnya Pak. Nah, itu Pandu tahu. Bagi sekolah kita ini, kanan, kiri, belakang, hutan. Kalau Pandu tidak pakai sepatu, bisa berbahaya. Benar tidak? Benar Pak. Jadi yang Pandu sebutkan tadi, pertama bisa rawan terinjak paku. Jadi kalau main di luar, terinjak binatang bisa dipetok ular atau kalajengking. Bagaimana dengan Pandu nanti? Apa akibatnya? Buat dia tidak bisa sekolah Pak. Bisa sekolah, satu, pada kaki bengkak gimana? Tidak bisa jalan Pak. Nah, siapa yang rasa sakit? Kami Pak. Pandu kan? Baiklah, Pandu kan udah tahu tadi akibatnya kalau tidak memakai sepatu. Apa tahu kan? Nah, jadi sekarang Pak ingin cari solusi nih. Bagaimana supaya Pandu ke depannya bisa lebih baik lagi. Mau tidak? Mau Pak. Nah, sekarang Pandu sudah menyadari kesalahan-kesalahan Pandu nih. Sudah tahu akibatnya. Kedepannya Pandu mau gimana nanti? Saya tidak akan mengulangi hal yang sama dan selalu mentaati peraturan sekolah. Itu Pandu lakukan berdasarkan paksaan atau terpaksa nih? Tidak Pak. Jadi dari mana? Saya melakukannya dari diri saya sendiri. Dari Pandu sendiri ya? Pak sangat menghargai solusi dari Pandu nih. Jadi mulai kapan nih Pandu akan bisa menerapkan Pandu sebutkan tadi? Besok. Mulai besok. Besok. Nah, oke. Baik, mau ucapkan terima kasih atas solusi yang diberikan oleh Pandu tadi. Mungkin ada yang ingin Pandu tanyakan lagi? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke Pandu, selanjutnya silakan Pandu beraktivitas seperti biasanya. Pak izin pamit dulu ya. Ya Pak. Oke, belajar serius ya. Ya, Pak. Terima kasih Pandu. Pandu, tadi kan kita sudah bermain peran nih.
dalam menyelesaikan permasalahan dengan metode diskusi. Gimana perasaan Pandu tadi? Saya sangat senang Pak menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ini dengan cara diskusi dan mencarikan solusinya. Saya harap kedepannya dapat diselesaikan jika terjadi suatu permasalahan pada anak murid. Jadi harapan Pandu kedepannya dapat dilaksanakan ya. Ya. Untuk itu terima kasih atas waktunya bisa membuat video dan tempat tadi ya. Sama-sama.